Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Suraya Ashar dari kelas C dengan NIM 22030550129. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tata laksana perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Sebelum masuk ke tata laksana perawatan dan pengobatannya, dapat diketahui bahwa gizi buruk atau severe wasting merupakan keadaan gizi balita yang ditandai oleh salah satu atau lebih tanda-tanda seperti adanya pitting edema bilateral, yaitu adanya penumpukan cairan di bawah lapisan kulit akibat kekurangan asam amino. Hal ini dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh seperti pada punggung kaki, punggung tangan, maupun sekujur tubuh tergantung dari tingkatan edemanya. Kemudian, tanda-tanda gizi buruk yang kedua yaitu dapat dilihat dari berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi berdasarkan pengukuran grafik SID score WHO Antro sesuai dengan usia pada balita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan cara pengukuran lingkar lengan atas atau lila, di mana panjang lingkar lengan atas ini lebih kecil dari 11,5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan. Selanjutnya yaitu 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Ada 4 fase yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Pada fase ini merupakan fase awal dari perawatan yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari maupun sampai 1 minggu tergantung dari kondisi klinis anak penderita gizi buruk. Kemudian pemantauan pada fase stabilisasi ini dapat dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Kemudian dicek juga tanda-tanda bahaya. Kemudian ada derajat edema, pengecekan asupan formula, frekuensi defekasi atau frekuensi buang air besar dari anak, kemudian dicek juga konsistensi feses, volume urin, dan berat badan dari anak tersebut. Kemudian setelah fase stabilisasi, ada yang fase kedua yaitu fase transisi. Pada fase ini merupakan fase di mana tubuh pasien dilakukan atau diberikan waktu untuk beradaptasi dengan peningkatan energi serta protein yang diberikan. Kemudian selanjutnya yaitu fase rehabilitasi. Pada fase ini diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini merupakan fase di mana pemberian makanan yang bertujuan untuk tumbuh kejar anak tersebut. Pemberian energi ini dapat diberikan sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per harinya dalam bentuk F100 atau RUTF. Pada fase ini, pemberian F100 atau formula 100 dan RUTF ini dilakukan secara bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai berat badannya. Kemudian fase ini umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan dari terapi ini dinilai dari kenaikan berat badan yang dialami setelah fase transisi dan mendapat formula 100 ataupun RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan pasien selama menjalani fase rehabilitasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan fase lanjutan dari pemberian makanan untuk tumbuh kejar tersebut dengan pemberian makanan keluarga dan juga pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kemudian selanjutnya
selanjutnya adalah 10 langkah tata laksana gizi buruk. Langkah pertama yaitu pencegahan dan mengatasi hipoglikemia. Jadi semua balita gizi buruk itu sangat berisiko mengalami hipoglikemia atau kekurangan kadar gula darah di dalam tubuh. Hal ini terjadi jika kadar gula darahnya lebih kecil dari 3 milimol per liter atau kecil dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak pada tempat tersebut dianggap penderita hipoglikemia dan akan segera ditangani dengan pemberian 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Kemudian langkah kedua yaitu pencegahan dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia ini adalah keadaan di mana suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Hal ini sering ditemukan pada balita dengan gizi buruk dan jika ditemukan bersamaan dengan hipoglikemia tadi, maka hal ini akan dianggap sebagai terjadinya infeksi berat. Cadangan energi dan gizi buruk sangat terbatas sehingga ada ketidakmampuan memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini adalah dengan menghangatkan tubuh balita dengan cara menutup seluruh tubuhnya menggunakan pakaian atau selimut hingga ke kepala. Kemudian selanjutnya yaitu langkah ketiga. Pada langkah ketiga yaitu dilakukan pencegahan dan mengatasi dehidrasi. Jadi diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk ini sangat sulit dilakukan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare ataupun penurunan volume urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang dapat ditangani dengan memberikan terapi rehidrasi oral. Namun apabila secara oral ini tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan pemberian cairan melalui pipa nasogastrik sampai anak tersebut bisa minum. Penggunaan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi ini dengan pengurangan natrium dan penambahan kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau disingkat sebagai Resomal. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi pada anak gizi buruk ini dapat terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit ini dapat diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau baik formula 75 maupun formula 100 dan maupun Resomal. Tubuh anak gizi buruk ini dapat relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan harus mendapatkan tambahan kalium. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. Pengobatan. Pada langkah kelima ini dilakukan pengobatan infeksi. Balita dengan gizi buruk ini seringkali menderita beberapa jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan akan segera diberikan antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia yang terjadi secara bersamaan ini bisa menjadi tanda infeksi berat pada balita dengan gizi buruk. Kemudian selanjutnya yaitu langkah keenam,
perbaikan kekurangan zat gizi mikro. Jadi semua anak dengan gizi buruk ini mengalami kekurangan zat gizi mikro seperti mineral dan vitamin. Meskipun anak gizi buruk ini ditemukan menderita anemia, tetapi tidak diperbolehkan untuk pemberian suplementasi zat besi pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru boleh diberikan pada saat anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi tersebut. Zat besi ini dapat memperberat infeksi bila diberikan pada saat awal, karena pemberian zat gizi mikro ini sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis seperti kekurangan vitamin A atau kekurangan vitamin lainnya pada anak. Kemudian selanjutnya yaitu langkah ke-7. Pada langkah ke-7 ini dilakukan pemberian makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Jadi diberikan untuk anak gizi buruk yang melakukan pelayanan rawat inap. Kemudian yang ke-8 yaitu pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per harinya. Protein sebesar 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian dilakukan terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 maupun RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Kemudian selanjutnya yaitu langkah 9. Pada langkah ini dilakukan pemberian stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Pada gizi buruk dapat terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku anak. Oleh karena itu, pada fase ini dibutuhkan peran penting dari orang tua, keluarga, terutama ibu, karena untuk memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Simulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan usia dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Kemudian selanjutnya yaitu langkah ke-10 atau langkah terakhir dari perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita ini. Langkah ke-10-nya yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Pada fase ini langkah ini merupakan langkah persiapan untuk tindak lanjut di rumah sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan besar dari min 2 standar deviasi maupun lilanya yaitu besar sama dengan 12,5 cm dan tidak ada lagi terjadi pitting edema bilateral. Bila balita sudah keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, baik seminggu sekali pada bulan pertama, seminggu 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali sebulan dan bertahap hingga 6 bulan atau lebih. Selain itu juga dianjurkan untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.